Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Farid dan juga Bapak Ibu semuanya, pendengar setia ya atau penonton setia dari Saturday Morning Talks. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pak Farid, terima kasih Pak ya atas kehadirannya dan kesediaannya ya untuk pindah hari nih ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, mohon izin kemarin Sabtu ya, ini ada acaranya masih tetap Sabtu ya karena kita biasa hari Sabtu, tapi qadarullah ada urusan ya sehingga saya meminta untuk dipindahkan harinya menjadi hari Ahad pagi ini, dan Pak Farid pun sudah setuju. Alhamdulillah teman-teman, sahabat-sahabat di grup Morning Talks juga setuju. Oleh karena itu, Ahad pagi ini marilah kita sama-sama melanjutkan kembali majelis ilmu kita ya. Kita belajar lagi, perdalam ilmu lagi, perluas wawasannya lagi, dan mudah-mudahan kajian hari ini ya menjadi pengobat hati, menjadi hal yang bisa mericas ya Bapak Ibu semuanya, karena seperti kita ketahui di hari Sabtu yang lalu ya, ini beberapa teman-teman kita ya khususnya di daerah Jabodetabek mungkin ya sedang berkelimpahan air ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan ya, dimudahkan segala urusannya dan semakin dibahagiakan Allah dunia akhirat ya. Baik ya, ini Masya Allah sudah hadir 29 orang pagi ini, dan juga di Facebook sebenarnya sudah ada beberapa juga. Mohon maaf saya tadi belum sempat buka di cek yang ini ya Bapak Ibu yang di Facebook. Terima kasih, oh sudah 27 orang nih, luar biasa ya. Terima kasih atas kesetiaannya ya, setiap pagi di weekend ini kita mau belajar bersama. Dan ya mungkin karena waktu juga ya, dan juga saya nggak enak ya ini di Ahad jadinya Pak Farid kita minta waktunya lagi, jadi untuk mempersingkat waktu terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir ya di Zoom ini banyak sekali. Mohon izin kalau belum saya sebutkan satu persatu, dan juga di Facebook tadi ya. Dan untuk pagi hari ini alhamdulillah kita sudah masuk di Saturday Morning Talk sesi ke-33 ya. Luar biasa. Ini sesi ke-33 ini judulnya adalah Hakikat Dunia ya. Dimana tentunya banyak hal-hal yang mungkin ya kita sendiri belum sadar ya, dan mungkin seringkali terlena dengan kehidupan di dunia ini ya, yang ternyata kalau saya lagi konsultasi ke Pak Farid ya lagi minus nih ya misalnya ya, pasti semua orang ada saatnya ya keadaannya penuh pikiran ya, hati lagi minus gitu ya. Ini pasti kita meminta pendapat orang-orang atau mentor-mentor kita gitu kan. Oh kata Pak Farid, ngapain dipikirin, itu kecil urusannya, urusan dunia itu kecil gitu ya Pak Farid ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu semuanya di sini, yuk kita belajar lagi dengan Pak Farid. Mudah-mudahan dengan wawasan yang kita dapatkan ini ya, itu bisa membuat kita jadi lebih sabar, lebih tawakal dengan ketetapan Allah yang pastinya, dan juga ini juga melanjutkan dari tema-tema sebelumnya ya. Dan untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, ada beberapa juga baru mendaftar ya. Perkenalkan, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting ya. Jadi kami membuat acara ini untuk kita sama-sama belajar, ngecas lagi, ngecas terus, karena iman itu naik turun, emosi itu juga naik turun ya Bapak Ibu ya. Kalau orang-orang melihatnya bagus, kayaknya happy banget, oh belum tahu ya, pasti kita semua sama ya. Oleh karena itu di sini adalah cara kita untuk ngecas terus, untuk ngerilis terus ya hal-hal beban-beban ya dalam hidup kita gitu kan, supaya di seminggu ke depan ya kita sudah lapang lagi jalannya ya, weekendnya sudah lega, sehingga pas weekdays-nya masuk hari Senin ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan dengan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Dan juga untuk yang baru bergabung ini, kita ada Pradita Channel di YouTube atau di Facebook ya, fanpage.
di mana rekaman-rekaman videonya dari sesi 1 sampai sesi ke terakhir 32 ya, minggu lalu tentang hakikat istighfar, itu rekamannya sudah ada semua di YouTube maupun Facebook Pradita Channel. Silakan di-search, silakan kalau mau nonton videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan boleh dibagikan buat siapa saja. Ada beberapa yang kalau terima share dari saya, Mbak Anggi, boleh saya share nggak? Boleh banget ya. Boleh banget, mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, ya kebermanfaatan buat kita semua dan juga menjadi wasilah kebaikan buat kita semua ya. Oke, seperti biasa kita akan dipandu kita akan belajar langsung dengan mentor kita, guru kita, narasumber kita, yaitu Bapak Farid Auladi. Beliau ini adalah seorang yang berkecimpung di dunia HRD sebenarnya ya, tapi hobinya adalah sharing ya, karena mungkin dulunya biasa jadi training manager ya, jadi maunya berbagi ilmu gitu ya. Nah, jadi di sini ayo kita sama-sama memberikan kesempatan ya, Pak Farid ingin memberikan menjalankan hobinya berbagi ya ilmu. Nah, kita juga menjalankan hobi kita yaitu menjemput ilmu ya. Oleh karena itu di sini Pak Farid juga seorang certified trainer magnet rezeki, atau ini adalah salah satu ilmu spiritual yang kita pelajari ya, spiritual transformation yang difounderi oleh Ustadz Nasrullah, di mana ilmu magnet rezeki ini juga komunitas sudah luas banget ya. Tapi ada baiknya kita terus belajar dan belajar lagi, lebih detail lagi, lebih dalam lagi agar lebih paham ya. Dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini jadi lebih bisa mendalami maknanya ya, hikmah-hikmahnya, serta bisa mudah mempraktekkannya. Karena kita akan belajar terkait dengan hakikat dunia ya. Dunia memang unik ya. Dunia itu kadang bikin kita fokusnya itu apa sih yang mau kita dapatkan di dunia ya. Kadang orang juga melihatnya itu materinya dulu gitu ya, ngebanding-bandingin diri kita sendiri dengan orang lain gitu ya. Kok aku baru begini, dia sudah begitu gitu ya. Kita ngebandinginnya masih terkait hal-hal yang membuat silau kita hanya di dunia saja. Sedangkan ternyata dunia itu negeri sementara ya. Negeri sementara yang lebih kekal dan abadi itu adalah pada saat kita nanti sudah di akhirat. Nah, inilah yang kadang kita seringkali terlena ya. Fokusnya adalah bagaimana kita mengejar ya, disibukkan dengan mengejar kenikmatan-kenikmatan di dunia, sehingga Allah jadi malah makin membuat kita benar-benar jadi berletih-letih gitu ya untuk mengejar kenikmatan dunia tersebut. Padahal untuk orang-orang yang memprioritaskan akhiratnya ya, yang semua kegiatannya, aktivitasnya benar-benar diniatkan untuk Allah, untuk akhirat ya, itu nanti dunia sendiri ya, kenikmatan dunia sendiri akan mengejarnya, jadi dapatnya dua-duanya. Nah, inilah yang kita mau pelajari lebih lanjut ya, kita buka nih, kita kosongkan pikiran kita, gelas kita, bagaimana kita memahami makna dari hakikat dunia supaya kita ke depannya tidak hanya mengejar dunia saja ya, tapi kita kejar akhirat, dunianya dapat lebih dahsyat. Baiklah, tidak berlama-lama, Pak Farid, saya persilahkan untuk seperti biasa memulai dulu dengan doa. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi dengan Pradita Consulting-nya yang senantiasa setia bersama kita setiap weekend ya. Kalau hari ini adalah hari Minggu, biasanya kita hari Sabtu, tapi tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, hadirin teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Seperti biasa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah satu detik pun melepaskan kenikmatan yang diberikan kepada kita, memberikan kenyamanan, kebahagiaan kepada hidup kita sehingga kita bisa sampai pada titik ini, detik ini, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sholawat serta salam senantiasa mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan kehidupan yang begitu indah, jalan kehidupan yang begitu lurus, begitu lempeng, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Sholawat serta salam ini juga senantiasa kita mintakan kepada Allah untuk diberikan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan tentunya kita juga sebagai umatnya sampai di akhir zaman kelak. Baik, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah memulai acara pagi hari ini dengan meminta ridho Allah, meminta diberikan kemudahan, meminta izin kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan, yang kita jalankan ini bisa memberikan manfaat yang terbaik untuk kita, bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk kita, bisa memberikan perbaikan ya terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, untuk orang-orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Allah, dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan di dalam belajar ini. Berikan kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Seperti biasa, kita juga akan berdoa kepada Allah untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita yang barangkali pada saat ini masih dalam kondisi tidak sehat, dalam kondisi barangkali masih ada yang terkena positif COVID-19. Kita meminta kepada Allah semoga mereka segera disembuhkan. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta salat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, satu hal lagi Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, di minggu-minggu ini di beberapa tempat ya, terutama di wilayah Jabodetabek ini banyak sekali kejadian yang terkait dengan berlimpahnya air karena hujan yang begitu deras, curah hujan yang begitu tinggi, sehingga ada beberapa di antara kita yang pada saat ini sedang kena persoalan ya, melimpahnya air di lingkungan mereka masing-masing. Mari kita juga sama-sama berdoa kepada Allah, semoga siapapun yang mendapatkan persoalan yang tidak menyenangkan pada saat ini gara-gara air melimpah, Allah berikan kesabarannya. Ya Allah, ya Rob, hindarkanlah kami dari berbagai kesulitan. Entah itu kesulitan ekonomi, dari berbagai musibah, dari berbagai penyakit, dari berbagai kekejian, kemungkaran, bencana peperangan, berbagai kesulitan lainnya. Berbagai petaka, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, khususnya dari negeri kami ini, ya Allah, dan dari negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga Allah mengabulkan doa kita. Kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, setiap saat mari kita berdoa secara bersama-sama, secara berjamaah. Insya Allah
barangkali ada salah satu di antara kita yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak Anggi. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu. Ini ada big boss saya dari Malaysia nih, ikut kajian, Masya Allah. Allahu Karim. Pak Muhammad Pira Baharan. Assalamualaikum Pak Pira Baharan gitu. Semoga beliau senantiasa diberikan kelimpahan nikmat sehat dan dimudahkan segala urusannya ya. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan KKAD rahimakumullah. Kita akan masuk ke dalam materi kita. Oke, sudah muncul di layarnya Mbak Andi? Ya, sudah Pak, silakan. Ya, kita masih dalam konteks belajar tentang magnet rezeki, ya, mengapa belum ajaib. Kita sudah belajar berbagai jurus, berbagai cara, berbagai rumus, berbagai pola-pola ya kehidupan kita dengan menggunakan magnet rezeki yang kita berharap pada satu titik kita akan mendapatkan keajaiban. Tetapi kenapa masih belum ajaib gitu kan? Kenapa masih belum ada pertolongan Allah kalau bahasa kita? Kenapa saya masih belum diberikan rezeki yang berlimpah kalau bahasa kita, bahasa alam seperti itu? Nah, mari kita kupas lagi yang pada saat hari ini kita akan berbagi ya, berbagi materi hakikat dunia ya, hakikat dunia. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin KKAD rahimakumullah, kita melihat dunia ini dari sisi orang awam dulu ya. Dari sisi kita, dari sisi makhluk. Belum menggunakan dalil-dalil, belum menggunakan hukum-hukum Allah yang sudah jelas kebenarannya ya. Kita gunakan saja dulu logika-logika berpikir sederhana tentang dunia ini. Supaya apa? Supaya kita pada saat sudah memahami apa itu dunia, kemudian hakikatnya seperti apa itu dunia, lalu ketika kita mendapatkan ilmu dari Allah, dari Rasulullah tentang dunia ini dan bagaimana kita bersikap dalam kehidupan ini, tentu kita akan jauh lebih mudah lagi untuk menerima itu, dan insya Allah jauh lebih mudah juga untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya akan awali materi ini dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini boleh boleh dijawab, boleh tidak, boleh ditulis di chatroom, boleh juga tidak. Sederhana. Apakah ajal itu menunggu urusan kita selesai di dunia? Ini pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang sangat mendasar yang tentunya juga akan sangat mudah untuk kita jawab. Apakah ajal menunggu urusan kita selesai terlebih dahulu atau tidak? Misalnya begini, gitu kan? Ajal, nanti tunggu, saya masih mau ngelunasin amanah saya dulu. Ajal, tolong jangan hampiri saya dulu karena anak saya belum jadi manusia yang dewasa. Ajal, jangan datang kepada saya dulu karena saya belum pensiun dari pekerjaan saya. Apakah seperti itu? Nah, apakah ajal menunggu urusan kita selesai lebih dahulu, lalu kemudian dia akan menghampiri kita? Rasanya tidak mungkin. Dan rasanya ajal itu semakin lama semakin mendekat kepada kita. Kita itu berlari menuju ajal kita masing-masing. Kita itu sedang berjalan, berlari, tergesa-gesa atau santai menuju kepada kematian kita masing-masing. Dan jangan kita salah sangka juga, ternyata ajal juga menghampiri kita. Ajal juga tidak berhenti di satu titik, tetapi dia juga mendekat kepada kita. Jadi maknanya apa? Kita berjalan menuju kepada ajal, dan ajal juga datang menghampiri kita. Sehingga nanti akan bertemu pada satu titik di mana kita tidak mungkin balik kanan dan ajal juga tidak mungkin balik kanan. Ini adalah satu fitrah kehidupan yang akan kita alami semua. Kalau ternyata ajal itu tidak menunggu urusan kita selesai, lalu bagaimana cara kita hidup? Lalu bagaimana cara kita bersikap di dalam kehidupan kita ini? Lalu bagaimana cara kita menyikapi kehidupan dunia ini? Ya. Bagaimana cara kita untuk hidup yang lebih baik lagi? Nah,
Untuk menjawab pertanyaan itu, saya paling suka ya, saya gemar menggunakan ilustrasi seperti ini. Cara memasak mie instan. Tolong Bapak dan Ibu tulis di chat room-nya masing-masing ya. Bagaimana cara memasak mie instan. Terserah sesuai dengan selera Bapak dan Ibu. Silakan Mbak Anggi. Ya, dipandu dulu bagaimana cara masak, kalau bahasa kita ya masak Indomie ya, gitu. Masak Indomie itu gimana sih caranya? Silakan. Baik, ya. Silakan nih Bapak Ibu yang di chat Zoom maupun yang di Facebook. Biasa nih kita kalau mau masak mie instan, caranya seperti apa sih? Ya, beda orang pasti beda-beda cara penyajiannya, cara masaknya, atau cara penambahan variasi bumbu-bumbunya, ya, bahan-bahannya. Nah, kalau Bapak Ibu semua di sini biasanya masak mie instan caranya dengan bagaimana nih? Atau yang standar ya? Kalau standar kita adalah ya cukup masak air panas, masukkan mie-nya, ya, tiriskan, ya, pakai telur mungkin, telur langsung dengan tadi air dipanaskannya, lalu tinggal ditambahkan bumbunya. Atau mungkin apakah ada Bapak Ibu yang biasanya kalau masak itu, kalau ibu saya juga masaknya biasanya lengkap tuh ya. Jadi yang diambil cuma mie-nya aja ya, mie telur biasanya ya, direbus. Nah, semuanya lainnya bumbunya sendiri ya, nanti tambahin misalnya daun bawang, kol, toge, segala macam ya, sawi. Nah, supaya tampilannya juga jadi lebih menarik ya, lebih ada sehatnya gitu ya, tambahin sayurnya, tambahin ayam atau bakso gitu kan. Nah, kalau yang Bapak Ibu semua di sini gimana nih? Nah, ini sudah ada yang jawab nih ya. Kak Masita, oh Masya Allah nih Kak Masita MR ya? Yang di Malaysia bukan ya? Kak Masita bilang tinggal rebus aja, bisa kasih sawi, rawit. Oh benar nih, mesti rawitnya tadi ya, mesti ingat biar makin mantap rasanya. Lalu ada Mbak Mega, rebus air dulu, kalau sudah mendidih, ditiriskan minyak, campur bumbu, selesai. Kemudian Mbak Riana, rebus mie, wah Mbak Riana lengkap nih ya, sawi, telur, tiriskan, rebus lagi, dan tiriskan kembali. Luar biasa, iriskan daun bawang di mangkok atau piring, serta tahu putih lagi ya. Wah lengkap nih versinya Mbak Riana. Ibu Eni juga panaskan airnya, masukkan telur, mie, sayuran, bumbu, dan sajikan dengan bawang goreng timun. Wah, baru tahu saya bisa pakai timun ya Bu, artinya bisa dicoba nih ya. Ibu Devi juga nih, pakai kol, toge juga ya. Luar biasa. Kak Syafira juga pakai telur, pakai sawi, seperti itu. Ibu Nining? Ya, Ibu Nining masukkan mie, tiriskan, goreng telur, campurkan bumbu semua jadi satu, Alhamdulillah. Oh Ibu Anik Masita, ya Allah, saya pikir Kak Masita yang Malaysia. Oke, baik Ibu Anik. Pasti kita penting ada kerupuknya, penting ya untuk orang-orang pecinta kerupuk yang nggak boleh ketinggalan kayaknya. Bu Dwi dididihkan, masukkan mie, sayur, telur, ya bumbu disajikan, ditaruh. Oke, banyak sekali ya, terima kasih Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat. Silahkan Pak Farid. Ya, baik, terima kasih Mbak Anggi. Rupanya luar biasa gitu ya, cara memasak mie instannya itu seperti itu. Nah, apa sebetulnya yang ingin kita bahas pada pertemuan pagi hari ini terkait dengan memasak mie instan? Tadi kita lihat ada yang betul-betul memasak mie instannya itu sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasannya, gitu ya. Ada yang dicampur dengan telur, dengan timun, variasinya banyak, macam-macam. Ada yang memang hanya begitu-begitu aja gitu. Jadi sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan? Dari cara memasak mie instan ini, kita bisa tahu sebetulnya hidup kita itu seperti apa. Kita itu hidup di dalam kebiasaan yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Kita itu menjalani kehidupan dengan aktivitas yang setiap saat itu ya begitu saja kejadiannya gitu. Misalnya bangun tidur pagi, sholat subuh, selesai sholat subuh mungkin sarapan, siap-siap bekerja dari jam 8 sampai jam 5 kalau pekerja kantoran, kalau yang punya usaha sendiri, bisnis, warung misalnya apapun itu bentuknya, kita buka warung, selesai sore tutup warungnya atau pulang dari kantor kembali ke rumah makan, sholat, kemudian mandi, ya, dan kemudian tidur. Begitu seterusnya, bertahun-tahun tidak ada sesuatu yang berubah. Begitu seterusnya setiap saat tanpa kita mencoba untuk melakukan satu perubahan menjadi yang lebih baik lagi.
Itulah kehidupan kita. Dan saya merasa bahwa tidak banyak di antara kita yang mencoba untuk memberikan berbagai macam variasi di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam kehidupan kita itu sebetulnya banyak hal-hal yang baru, banyak hal-hal yang sebetulnya bisa membuat kita itu jauh lebih baik lagi. Nah, pada saat kapan biasanya kita berubah? Pada saat setelah ada persoalan menimpa diri kita. Pada saat setelah ada ujian, ada musibah, ada bencana, apapun itu bentuknya, apapun itu namanya, baru kita akan berubah. Ya. Baru kita akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak sama dengan sebelumnya. Padahal Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah, ajal itu tidak pernah menunggu urusan kita selesai. Kalau ya, andai ya, kehidupan kita dijalani dengan cara-cara yang biasa-biasa saja, dengan cara yang monoton, dengan cara yang statis, apa iya kita sudah siap untuk dijemput oleh ajal kita masing-masing? Apa iya kita sudah berani menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama hidup kita di dunia ini? Itu adalah pertanyaan mendasar dalam kehidupan kita. Ini adalah sesuatu yang akan kita jadikan sebagai dasar bagaimana cara kita mengenali dunia. Bagaimana cara kita belajar tentang hakikat dunia. Ini yang paling penting. Nah, ayo kita sekarang sama-sama berhitung. Bapak Ibu boleh siapkan pensil atau pulpen dengan kertasnya masing-masing. Kita hitung sama-sama, ya. Kita hitung sama-sama. Tidak perlu nanti di chat di Zoom, Bapak Ibu cukup menuliskan di kertas masing-masing dengan pulpennya, dengan alat tulisnya masing-masing. Tetapi sebelum kita ke sana, ada satu ilustrasi sederhana bagi kami di kalangan pekerja, bagi kami di kalangan karyawan, ya, bagi kami di komunitas orang-orang HRD, gitu. Ada satu joke, ada satu kelakar ya, ada satu apa namanya ya, bercandaan lah. Ketika ada seseorang melamar pekerjaan ke perusahaan kita misalnya, kemudian kita tanya, kemudian kita interview ya. Berapa lama pengalaman Anda di bidang yang Anda tekuni pada saat ini? Oh, saya sudah punya pengalaman 10 tahun, Pak. Nah, biasanya pada saat kita lakukan proses interview lebih dalam, lebih detail lagi, kita ingin mendapatkan apa namanya informasi yang lebih jauh dari calon karyawan kita itu, ada kecenderungan pengalaman kerja 10 tahun itu tidak memberikan nilai tambah bagi yang bersangkutan. Pengalaman kerja 10 tahun itu hanya seolah-olah kerja rutin saja. Sehingga apa? Ketika kami mengatakan sesama kami di orang HRD, di pekerja, jangan-jangan pengalaman kerja 10 tahun itu bukan real 10 tahun, tetapi pengalaman kerja 1 tahun diulang 10 kali. Ya, kalau pengalaman kerja 10 tahun seharusnya sudah mendapatkan ilmu yang begitu banyak. Sudah punya keterampilan yang begitu tinggi, sudah memiliki skill yang begitu besar. Tetapi ketika pengalaman kerja 10 tahun dan hasilnya sama dari tahun pertama sampai tahun terakhir, tahun ke-10, itu maknanya adalah pengalaman kerja 1 tahun diulang 10 kali. Ini jok-jok di antara kami, ya, candaan-candaan di antara kami. Kenapa? Karena seharusnya seorang manusia yang baik, seorang manusia yang selalu berpikir untuk menjadi yang lebih baik lagi dari setiap saat, pengalaman 10 tahun itu betul-betul real 10 tahun, bukan pengalaman setahun diulang 10 kali. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Sekarang usia kita sudah berapa tahun? 40, 50, 30, 20 misalnya. Apakah dengan usia 20, 30, 40, 50 ada peningkatan kualitas hidup kita? Apakah dengan usia yang semakin bertambah angkanya, ya, dengan angka yang semakin meninggi itu lalu ada kualitas yang semakin bertambah? Ya.
apa saja kualitasnya, tentang ibadah, tentang kebaikan, ya, tentang mendekati Allah, tentang hubungan kita dengan Allah, tentang hubungan kita dengan sesama, tentang pencapaian karir dan seterusnya. Nah, inilah yang harus menjadi satu perhatian kita, bagaimana cara kita mensikapi dunia ini, hakikat dunia ini, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ayo silakan siapkan alat tulisnya, Bapak dan Ibu. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan berhitung usia produktif ibadah ritual kita itu sebetulnya seberapa baik, ya, seberapa baik. Ayo siapkan hitungan angka, alat tulisnya, ya. Tuliskan saja usia Bapak, Ibu, teman-teman sekarang itu berapa, ya, berapa usianya. Usia yang pada hari ini, detik ini, misalnya saya baru 30 tahun, misalnya saya baru 40 tahun, saya 45 misalnya, kan? Kemudian saya 50, berapapun itu, silahkan tuliskan dulu berapa usia Bapak Ibu, berapa usia teman-teman, rekan-rekan, kakak adik. Lalu kalau sudah menemukan angkanya, kalau saya akan ambil angka secara rata-rata usia 40 tahun, ya. Usia 40 tahun ini adalah angka rata-rata yang saya berikan sebagai contoh. Oke, usia 40 tahun, balik itu masa akil balik, ya, atau menjadi dewasanya, atau kita itu akan dihitung amal dan dosanya oleh Allah itu, katakanlah pada usia 10 tahun. Jadi usia 0 sampai 10 tahun itu kita masih dalam masa kanak-kanak, masih belum dihitunglah sama Allah perbuatan kita, gitu, belum ada dosa, belum ada pahala juga untuk kita, katakanlah demikian. Berarti kalau usia saya 40 tahun, saya punya usia 30 tahun. Untuk apa? Untuk saya hitung. Seberapa produktif ibadah ritual kita. Seberapa produktif ibadah ritual kita. Dari sisa usia 30 tahun itu, ayo kita hitung. Tidur kita itu 8 jam per hari. Ya, 8 jam per hari. Gitu kan? Kemudian kalau dihitung 8 jam per hari, artinya sampai usia 40 tahun itu berarti saya tidur sekitar 10 tahun selama ini. Ya, usia saya 30 tahun, ya, itu yang sisanya tadi. Itu berarti saya tidur itu selama 10 tahun. Lalu tersisa ada 20 tahun sisa usia saya. Karena yang 10 tahun itu adalah dipakai untuk tidur, bukan untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Jadi saya masih tersisa 20 tahun dari 30 tahun dihitung setelah kita akil balik. Kemudian kita punya kegiatan sehari-hari. Ingat ya, tadi sisa saya 20 tahun dari usia 40 tahun rata-rata. Saya melakukan apa? Mandi, makan, minum, gitu ya. Kemudian kalau yang macam-macam lah kegiatannya. Kira-kira hitung saja 4 jam per hari. Ya. Itu 4 jam per hari, maka waktu yang dihabiskan untuk kegiatan makan, minum, dan sebagainya itu lebih kurang sekitar 5 tahun, kalau ditahunkan, ya, ditahunkan seperti itu. 4 jam per hari lebih kurang jadi 5 tahun, jadi sisa usia kita itu adalah 15 tahun. Dari 15 tahun yang kita pergunakan tadi untuk tidur, untuk mandi, untuk makan, dan sebagainya, itu ada lagi, kita coba hitung ya, ada main HP, nonton TV, baca buku, dan lain-lain, kira-kira ya 4 jam per hari lah. 4 jam per hari itu juga kalau dibuat ke tahunnya itu jadi sekitar 5 tahun. Masih sisa 10 tahun. Ya. Sisa 10 tahun. Dari sisa 10 tahun itu, kumpul dengan keluarga itu kira-kira 2 jam per hari. 2 jam per hari itu kalau kita totalkan 2,5 tahun lah selama ini ya. Selama ini 2,5 tahun sampai usia kita di 40. Itu masih tersisa sekitar 7,5 tahun. Kemudian kita jangan lupa juga, kita mesti ingat juga bahwa kita berangkat ke kantor, pergi kemana, berekreasi, macam-macam, itu ada perjalanan ya. Perjalanan kita ya, kira-kira 2 jam lah per hari ya, 2 jam per hari biar gampang hitungnya. 2 jam per hari itu berarti kita habiskan waktu untuk perjalanan sampai umur kita saat ini 40 tahun itu 2,5 tahun. Lalu tersisa 5 tahun. Ya, sebetulnya hanya tersisa 5 tahun untuk apa? Untuk kita melakukan ibadah ritual kepada Allah. Nah,
Pertanyaan saya yang berikutnya, kalau usia saya ini 40 tahun, ternyata yang dipergunakan untuk ibadah ritual kita hitung usia produktifnya itu hanya 5 tahun, apakah selama 5 tahun itu kualitas ritual kita itu bagus atau tidak? Tadi kita baru menghitung secara kuantitas ya. Kuantitatifnya adalah usia kita. Dari usia 40 tahun itu, ternyata yang kita pergunakan untuk ibadah ritual itu hanya 5 tahun. Dengan catatan yang perhitungan saya tadi itu betul-betul strict ya. Main HP-nya, nonton, baca buku kira-kira 4 jam per hari. Kalau lebih berarti ya bukan 5 tahun. Mandi, makan, ya, bercanda dengan keluarganya, kalau lebih dari itu tentu bukan 5 tahun. Kalau kita bekerja di luarnya itu berapa jam per hari, ya tentu bukan cuma 5 tahun, bisa jadi kurang dari 5 tahun untuk ibadah ritual kita. Nah, katakanlah 5 tahun, kita selama usia 40 tahun ini, hidup 40 tahun ini, cuma 5 tahun sebetulnya kita beribadah ritual kepada Allah. Tetapi dari 5 tahun yang kita lakukan itu, mari kita tengok, mari kita lihat, mari kita hitung lagi bagaimana kualitas ibadah ritual kita. Ayo sama-sama jujur, sama-sama tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Yuk sama-sama kita berkaca kepada hati kita masing-masing. Pertama, sholat wajib itu pernah bolong berapa kali per hari selama kita 40 tahun usia kita. Ayo coba dihitung. Tadi dengan asumsi 40 tahun saja ibadah kita itu ibadah ritual kita cuma 5 tahun. Dari 5 tahun itu sholat wajib kita yang bolongnya berapa kali per hari. Yang kedua, sholat wajib kita dilakukan di akhir waktu berapa kali per hari. Misalnya zuhur jam 12, asar jam 15, duhur kita itu 14.50 misalnya gitu ya. Ya, asarnya jam 15, maghribnya jam 18, asar kita lakukan di jam 17:45 misalnya. Itu kan berarti kita mengakhirkan waktu sholat kita. Berapa kali per hari selama ini yang kita lakukan? Berapa kali dalam sehari kita tidak berjamaah? Berapa kali dalam sehari kita tidak berjamaah di masjid bagi yang pria misalnya seperti itu? Sholat sunatnya berapa kali per hari? Pernah nggak kita ketinggalan rawatib, tahajud, duha, taubat, hajat, dan sebagainya? Ayo kita hitung sama-sama. Ayo kita melihat kepada diri kita sendiri. Udahlah usia 40 tahun, ternyata ibadah ritual kita itu cuma 5 tahun. Dari 5 tahun ini kita hitung lagi seberapa bagus ibadah kita. Ya, seberapa bagus kualitas ibadah ritual kita. Berapa jumlah sedekah kita setiap minggu? Berapa kali kita membaca Al-Quran dalam setiap minggu, setiap hari? Berapa kali kita membantu orang lain setiap saat, setiap minggu, setiap hari, misalnya seperti itu. Nah, itu yang kita yang kita lakukan, yang kita hitung. Itu adalah kita menghitung ibadah ritualnya, menghitung kebaikannya, menghitung sisi positifnya. Dan mesti diingat, kita ini manusia awam, kita ini orang awam, kita ini tidak mungkin bisa terlepas dari dosa. Kita tidak mungkin bisa menghindarkan dari dosa-dosa, baik dosa minimal dosa kecil, itu tidak akan bisa kita lepaskan. Tetapi jangan sampai melakukan dosa yang besar. Nah, Bapak Ibu hadirin teman-teman rahimakumullah, mari kita hitung kuantitas dosa kita. Hitung usia kita. Dari usia kita 40 tahun tadi, saya asumsikan 40 tahun, cuma 5 tahun ibadah ritual kita. Dari 5 tahun ibadah ritual kita hitung kualitas ibadah ritual kita. Gitu ya, berapa banyak bolongnya, berapa banyak di akhir waktunya, sholat wajib, sunahnya berapa kali, sholat sunah maksudnya gitu kan, ngajinya berapa kali, sedekahnya berapa kali, macam-macam. Itu adalah sisi yang positifnya. Mari sekarang kita berhitung kuantitas dosa kita. Berapa kali kita gibah ngomongin orang setiap hari atau setiap minggu? Ayo, jujur terhadap diri kita sendiri. Ayo, suruh hati kita, pikiran kita menghitung sendiri.
Berapa kali kita nonton gambar-gambar atau film-film yang tidak baik, yang tidak senonoh setiap minggu. Ayo, kalau yang begini jangan ditulis di chat room ya. Tulis di dalam hati kita masing-masing. Berapa kali kita marahin anak atau istri misalnya, atau marahin anak buah kita, atau marahin tetangga kita, atau bersitegang dengan orang lain, adu argumentasi dengan orang lain setiap harinya, setiap minggunya. Ayo kita hitung. Apalagi kalau misalnya ternyata kita pernah melakukan dosa-dosa besar. Ayo, siapa yang pernah meninggalkan sholat? Ayo, siapa yang pernah misalnya minum minuman keras? Ayo, siapa yang misalnya pernah melakukan hal-hal yang bersifat maksiat dan dosa? Ayo kita hitung. Ya, berapa yang mesti kita hitung? Ritual kita, hubungan kita kepada Allah. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kualitas dosa kita. Ya, tentang kualitas dosa kita, dosa kecil, dosa besar, itu yang akan menentukan apakah hidup kita itu akan bahagia atau tidak. Itu yang akan menentukan apakah di ujung kehidupan kita itu akan menjadi orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah, rekituae, ini bahasa Sunda. Apakah kita akan seperti ini terus kehidupan kita? Apakah kita tidak ingin berubah kehidupan kita? Apakah kita tidak ingin mendapatkan ridho Allah? Ridho dari Allah yang akan memberikan kebahagiaan, kenyamanan, kenikmatan bagi kehidupan kita. Apakah akan seperti ini terus? Apakah cara memasak Indomie itu seperti yang biasa kita lakukan sesuai dengan resep yang ada di bungkusannya, di kemasannya, atau kita mencoba untuk mencari cara yang lain? Mencari cara yang lebih baik lagi. Ada toppingnya, ada sayurannya, ada ikannya, ada telurnya, ada kejunya, ada ayamnya misalnya. Ada bumbu-bumbu lainnya, ditambahkan dengan bumbu lainnya, tidak menggunakan bumbu yang ada di kemasan saja. Begitu juga dengan kehidupan kita. Hayo jujur, berapa usia kita pada saat ini? Hayo jujur, hitung oleh diri kita masing-masing. Berapa usia produktif ibadah ritual kita sebetulnya selama ini. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi dasar bagaimana cara kita memperbaiki kehidupan kita. Ini adalah dasar bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita di akhir kelak insya Allah termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Orang-orang yang berakhir dengan cara yang baik. Bukan su'ul khotimah. Bukan berakhir dengan cara yang tidak baik. Insya Allah dengan cara yang seperti ini pada saat ajal di tenggorokan kita bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena kalimat itulah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah pada saat sakaratul maut, maka Allah berikan jaminan surga bagi kita semua. Tetapi Pak, gampang banget kalau cuma sekedar ngomong la ilaha illallah. Saya juga sekarang ini ngomong la ilaha illallah itu gampang banget. Walaupun saya sholatnya juga banyak bolongnya. Walaupun saya sholat sunnahnya juga sering ketinggalannya. Walaupun saya misalnya jarang-jarang juga bersedekah. Walaupun saya gemar berbuat dosa dan maksiat. Kalau cuma sekedar mengatakan la ilaha illallah, gampang Pak. Oleh karena itu, jadi saya juga pasti akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Seperti itu nampaknya. Tetapi yang terjadi, kalimat ini tidak akan mudah kita ucapkan kalau sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
sebetulnya ini banyak banget fakta dunia kita akan coba bahas, kemudian nilai dunia dan seterusnya, tetapi karena waktunya yang tidak memungkinkan untuk kita teruskan pada pagi hari ini, jadi sementara kita tutup sampai di sini dulu Mbak Anggi, kita lanjutkan di minggu depannya. Silakan Mbak Anggi. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas penjelasannya luar biasa ya, dahsyat banget ya Bapak Ibu semuanya nih tadi di Facebook juga ramai ya, ada yang ramai memberikan eh, tadi ya cara penyajian nih sampai dengan bagaimana penjelasan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Farid mengecek kembali usia produktif ibadah kita nih ya, luar biasa Pak Farid dalam mengingatkan kita kayak ditampar ya, umurnya berapa sekian tapi kualitas ibadahnya benar-benar sudah total gitu kan, itu sejak kapan gitu ya, termasuk saya sudah sering kena tamparannya juga ya. Makanya saya banyak harus mengkodok, Masya Allah. Terima kasih Pak Farid, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini juga ya, kita sama-sama belajar memperbaiki diri ya, karena saya sendiri sudah merasakan bagaimana dimentori Pak Farid, apa step-step yang harus saya lakukan untuk diperbaiki ya, dan saya merasakan banget itu perubahan ya, banyak hal yang menjadi lebih seperti dimudahkan Allah segalanya. Dan juga ditambahkan dengan kita mempraktekkan ilmu magnet rezeki. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini semua yang juga seringkali Mbak Anggi, ya Allah kok ini persoalanku nggak selesai-selesai, 1, 2, 3 bulan ya, cek lagi nih ya. Mungkin dosa kita itu dulu memang banyak, dosanya banyak, ibadahnya kurang gitu kan. Jadi Allah cuci kita, detoks rezekinya ya, itu benar-benar luar biasa ya, yang kalau kita bersih banyak kan yang sering kita sampaikan perumpamaan membersihkan kamar mandi ya, kalau sudah sering dibersihkan seminggu sekali misalnya kan ya, cukup disikat sedikit mungkin pakai deterjen atau pakai obat pembersih biasa bisa hilang. Tapi kalau yang dibersihkannya mungkin 2-3 bulan sekali ya, sudah berkerak, sudah hitam, itu mesti pakai obat cairan kimia nih ya. Saya Bu Tati ya, Mami Tati ini ya, memakai obat cairan kimia khusus supaya keramiknya kinclong lagi. Nah, itulah cara Allah bagaimana kita ingin dibersihkan untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang sudah benar-benar mendekat kepada Allah. Alhamdulillah, dan insya Allah kita lanjutkan berarti ya, masih ada lanjutannya nih Pak Farid ya, Ya. di sesi minggu depan, kelanjutan dari hakikat dunia, karena ini penjelasannya tentunya masih panjang ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya, sepertinya di sini juga masih banyak yang kebetulan hari ini, hari Minggu ya sudah punya aktivitas-aktivitas pribadi, tidak apa, ya. Karena kajian-kajian kita, ya alhamdulillah rekamannya sudah kami upload semua di YouTube Pradita Channel ya. Ini nanti silakan mesti dicari ya, ada di playlist ya. Ini ada khusus jawaban pertanyaan ataupun khusus video-video materi kajian sudah dipisahkan sehingga lebih mudah mana yang mau dipilih untuk diulang-ulang kembali ya untuk dipahami lebih lanjut seperti itu. Dan juga Ahad ini ya, siang nanti insya Allah kita akan mengadakan Zoominar bebas riba ketiga ya. Alhamdulillah kita sudah jalankan 2 kali sebelumnya dengan pesertanya memang sebenarnya nggak banyak ya, 30-50. Kenapa? Supaya intensitas untuk bertanya, pemahamannya juga lebih banyak. Tapi ini sedekah-sedekah dari sahabat Zoominar, sahabat Magnet Rezeki, dan sahabat Morning Talks juga luar biasa. Alhamdulillah di Zoominar bebas riba 3 ini sudah terkumpul sekitar 97 sarung nih Pak Farid. Ya, dari teman-teman yang hanya sedekah saja juga banyak sekali ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah balas sedekah Bapak Ibu semuanya dengan rezeki yang berlipat ganda, karena sarung untuk santri ini tentunya seperti kita tahu ya, bagaimana para santri sehari-harinya ini menggunakan sarung untuk beribadah, untuk belajar, untuk murojaah, untuk tadi ya menghafal Quran, tahfiz segala macam. Jadi mudah-mudahan sarung yang digunakan ini akan menjadi amal jariah, pahala jariah kita buat tabungan kita di akhirat nanti. Dan tadi sudah baik juga sahabat-sahabat yang merasakan keberkahannya ya dari bersedekah sarung ini, langsung Allah bayar tunai, keajaibannya hanya dalam hitungan hari ya. Bahkan ada beberapa yang rutin tiap acara selalu bersedekah lagi dan lagi, Masya Allah, tabarakallah.
Saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua, sahabat semua yang sudah turut berpartisipasi dalam program Sedekah Sarung ini. Bonusnya adalah kami berikan Zoominar bebas riba supaya kita sama-sama kembali belajar lagi menguatkan tekad untuk menghindari riba ya. Sebenarnya itu kuncinya. Oke, kalau gitu Pak Farid, seperti biasa kita tutup kajian ini dengan doa ya. Kepada Pak Farid saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Marilah kita tutup acara kita pagi hari ini dengan pembacaan doa. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita baca istighfar dan sholawat nanti dilanjutkan masing-masing 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertobat kepadamu, dan aku mengadukan segala urusanku kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, dari segala hal yang bisa menyesatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Maka kami pun beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah dari kami segala kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak akan pernah menyalahi janji. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, ya Allah, dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, ya Allah, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Rabb, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak akan sanggup memikul. Beri maaflah kami, ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Semoga kita semua sama-sama termasuk orang-orang yang senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dulu tepuk tangannya, reactionnya buat Pak Farid Auladi ya, Masya Allah, Alhamdulillah.
Tabarakallah, kita hari ini, pagi ini masih bisa belajar bersama ya, dimudahkan untuk kita menjemput ilmu-ilmu Allah. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khair, Pak Farid Auladi sudah sharing senantiasa mengisi kita semua dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Pak Farid ya atas tadi ilmu bermanfaat yang senantiasa diberikan buat kita semua. Dan juga terima kasih banyak buat sahabat-sahabat yang sudah hadir di kajian pagi hari ini. Kita pindah hari ke Ahad. Alhamdulillah masih banyak yang meluangkan waktunya. Terima kasih banyak saya ucapkan Bapak Ibu, sahabat semua, sahabat Morning Talk, sahabat Magnet Rezeki, dan juga sahabat-sahabat Pak Farid ya. Sebenarnya yang mengisi ini juga ada sahabat Pak Farid ya. Sahabat di perusahaan, tadi Masya Allah ada bosnya hadir. Alhamdulillah ada teman-teman Pak Tigat nih biasanya ya Pak Farid ya, alumni Polteknya Pak Farid, Masya Allah, dan juga lainnya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan juga saya ucapkan terima kasih, ini ada buat Mas Amin ya, ini ekstaf saya yang membantu dalam meng-create YouTube-nya, luar biasa Mas Amin, terima kasih effortnya untuk satu persatu mengupload video-video kajian kami. Dan sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita sama-sama terus menuju cahaya Allah ya, dan menikmati setiap proses yang Allah berikan kepada kita. Stay blessed, stay happy, live your everyday life as a spiritual journey ya. Jadi pada saat kita menikmati setiap prosesnya ya, proses perjalanan spiritual yang Allah berikan kepada kita, insya Allah menjadi lebih ringan dan mudah untuk kita jalani. Baiklah, kita sahabat Farid dan juga sahabat-sahabat, kita foto bersama. Silahkan dimasukkan kamera videonya. Oke, alhamdulillah tadi sekitar 70-an ya hadir pagi ini, dan juga di Facebook. Terima kasih banyak teman-teman di Facebook ya. Tadi ada Ibu Komsatun ya dari Singapura nih, Masya Allah Ibu Komsatun rajin nih. Kak Umi, Pak Suis, Ibu Karniati, Bu Ois, Bu Nurul, Bu Lia ya, Pak Sunarmin, Bu Eni, Masya Allah. Dan semuanya Mbak Disa, Pak Lutfi, biasanya juga nih rajin sekali share-share acara-acara kami. Terima kasih Bapak Ibu yang lainnya, silahkan untuk berbagi acara ini ke siapapun ya, karena bisa jadi mungkin ada orang lain di sekitar kita yang saat ini juga mengalami kegoncangan hati dan butuh pegangan. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian kita menjadi menguatkan diri melewati keadaan yang saat ini Allah sedang uji kita semua sedunia ya. Dan ya, seperti biasa gaya kita adalah meraih ridho Allah. Tangannya silahkan ditengadahkan. Saya foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, ditahan dulu. Udah layar ya. Oke, kemudian angka 1. 1. Oke, sebentar. Tahan dulu. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas atensinya hari ini, perhatiannya, supportnya, dukungannya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya, kesehatannya, semuanya, dan juga semakin dibahagiakan Allah dunia akhirat. Akhir kata, saya Anggi Pradita mengucapkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Yuk sama-sama kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.